Selamat pagi Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Ya, kita bersyukur di pagi hari ini kembali berkumpul bersama untuk kita beribadah. Dan sebelum kita mulai, saya mengajak kita semua boleh bangkit berdiri. Ya, mari bangkit berdiri dan boleh menyapa, bersalaman dengan Bapak Ibu yang ada di sekitar tempat duduk ya. Dan kalau berkenan boleh maju juga, lihat kursi yang masih kosong di depan, silakan diisi ya. Itu kursi disiapkan untuk kita semua. Jadi tolong boleh saling mengajak teman sebarisnya untuk maju lagi ya. Maju lagi ke depan. Mari silakan sebelum duduk isi kursi yang masih kosong. Tolong boleh diisi. Ya. Silakan diisi, kemudian nanti kita bisa memulai ibadah kita ya. Terima kasih, silakan duduk. Kita bersyukur sepanjang minggu sudah kita lalui dengan berbagai macam kesibukan, agenda, bahkan mungkin ada berbagai macam tantangan juga yang kita hadapi. Dan saat ini ketika kita hadir di tempat ini, mari kita tidak sekedar secara fisik saja, tapi mari hati dan pikiran kita sungguh-sungguh kita bisa persiapkan untuk kita bisa beribadah. Mari kita menenangkan hati, kita mengarahkan pikiran, memusatkan hidup kita kepada Tuhan dalam ibadah kita. Sebelum kita mulai, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita mohon pimpinan pertolongan Tuhan memampukan kita untuk bisa duduk diam dan menikmati persekutuan dalam ibadah ini. Mari kita berdoa saat teduh. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan memanggil kita untuk datang beribadah. Dia juga memanggil kita untuk berhimpun memuliakan namanya. Mari saya mengajak kita bersama-sama membaca panggilan ibadah yang diambil dari Mazmur 96 ayat 3 sampai 6, yang mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang maha besar, layak dipuji, karena dialah pencipta langit dan segala isinya. Mari kita bangkit berdiri, kita membacakan panggilan ibadah secara bergantian. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Ya, kita diingatkan bahwa keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kita yang hadir pada saat ini, mari kita memberikan kemuliaan kepada Allah kita yang agung itu. Bersama-sama kita menaikkan pujian, muliakan Allah Bapa, yang nanti juga kita akan lanjutkan dengan medley penghormatanku di bagian refnya. Mari dengan suara terbaik kita menaikkan pujian pengagungan kita naikkan kepada Allah kita yang patut kita sembah. Bersama-sama kita nyanyikan pujian, muliakan Allah Bapa. Muliakan
kita berdoa. Ditinggikan dan dimuliakanlah Engkau, Raja kami, pemegang hidup kami, dan penopang dunia dan segala isinya sejak penciptaan hingga saat ini. Terpujilah Engkau, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Inilah kami umat-Mu menaikkan pujian penghormatan kami kepadamu. Kami bersyukur karena hanya oleh karena perkenanan-Mu kami boleh datang, kami boleh disebut anak-anak Allah. Kami boleh memanggil Engkau Bapa. Kami bersyukur Engkau memberikan anugerah-Mu kepada kami. Kami bersyukur Engkau juga memanggil kami untuk tidak hanya memegang anugerah itu untuk diri kami sendiri, tetapi Engkau memanggil kami untuk berbagian, untuk memberitakan, untuk meneruskan berita anugerah itu ke segala penjuru dunia. Secara khusus bagi kami juga di zaman kami saat ini. Kami bersyukur Engkau berikan Gereja Kristus untuk kami boleh bersama-sama bersekutu, untuk kami boleh bersama-sama mempelajari kebenaran firman dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Inilah kami umat-Mu ya Tuhan, boleh bersyukur dan boleh berkumpul di tempat ini untuk Engkau ajar, Engkau bimbing melalui ibadah kami saat ini. Kami menyerahkan ya Tuhan dari awal hingga akhir. Biarlah segala yang Tuhan kehendaki kami boleh terima. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selain kita bersyukur Tuhan memanggil dan menghimpun kita saat ini, Tuhan juga memanggil kita kepada iman dan pertobatan kita. Mari setiap kita membacakan pengakuan iman kita. Kali ini kita akan membaca Katekismus Heidelberg bagian 3 terkait syukur yang wajib dipersembahkan, dan secara khusus kita akan membaca terkait dengan sumpah ya. Tetapi apakah orang boleh bersumpah demi nama Allah dengan maksud yang saleh? Boleh kalau pemerintah menuntut hal itu dari rakyat atau karena keadaan darurat, untuk dengan demikian meneguhkan kesetiaan dan kebenaran demi kemuliaan nama Allah dan kebaikan sesama kita manusia. Sebab bersumpah secara demikian berdasarkan firman Allah. Karena itu, sumpah seperti itu juga dipakai secara tepat oleh orang-orang kudus pada zaman Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Apakah orang boleh bersumpah demi orang-orang kudus tertentu atau demi makhluk lain? Tidak, karena bersumpah dengan benar adalah berseru kepada Allah supaya Dia, satu-satunya yang mengetahui isi hati manusia, sudi memberikan kesaksian tentang kebenaran dan menghukum aku kalau aku bersumpah dusta. Tidak ada makhluk yang berhak mendapat kehormatan itu. Iya, melalui pengakuan kita Bapak Ibu, kita diteguhkan Allah memanggil kita untuk hidup dalam kebenaran dan kesetiaan kepadanya. Dan melalui pengakuan ini juga kita boleh sadar bahwa ketika kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, tidak sembarangan menggunakan sumpah, tapi kita memang sungguh-sungguh diminta untuk mempersembahkan segala keberadaan kita kepadanya. Namun dalam keberadaan kita menyadari tetap kita memiliki keterbatasan, kelemahan dalam pikiran dan perkataan kita. Mari saat ini kita menggunakan waktu ini, kesempatan ini untuk datang kepada Tuhan. Kita mengaku segala kelemahan, bahkan dosa yang kita lakukan, baik sengaja maupun tidak kita sengaja. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mohon agar Tuhan membukakan dan memberikan kesadaran kepada kita. Sungguh
apa yang boleh kita alami dan bagaimana Tuhan tetap menginginkan kita untuk datang kepadanya. Biarlah kita boleh menggunakan waktu ini untuk bisa mengingat itu. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian, ya Yesus tebuslah segenap dosaku. Biarlah ini menjadi doa kita, doa kerinduan kita untuk mau dibasuh oleh kasih-Nya dan Dia mau memperbarui hati kita. Bersama-sama kita menaikkan pujian, ya Yesus tebuslah segenap dosaku. Mari dengan keyakinan bahwa Kristus akan membasuh kita bersih, kita bersama-sama membacakan pengakuan dosa. Allah Bapa di surga, Engkaulah satunya yang mengetahui segala perbuatan dan isi hati manusia. Hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu dengan hati yang penuh kesal, malu akan keadaan kami. Engkau tahu pergumulan kami dengan berbagai bentuk berhala, termasuk dosa-dosa yang kami lakukan diam-diam. Mungkin orang lain melihat kami seolah baik-baik saja, tetapi Engkau ya Tuhan melihat Engkau melampaui topeng kemunafikan yang kami kenakan. Engkaulah yang tahu betapa najis dan kotornya hati kami. Ampunilah, sucikanlah, dan tolonglah kami. Sebagai umat-Mu yang atasnya nama-Mu disebut, juga mengaku bahwa seringkali kami mementingkan diri sendiri dan mudah terjerat dalam perselisihan serta perpecahan. Ampunilah, kuduskanlah, dan baharuilah kami. Kami memohon, ya Allah Roh Kudus, naungilah kami dan kerjakan pertobatan yang sejati di dalam diri kami. Demi Yesus Kristus, Sang Perantara yang agung, kami mengaku segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Mari secara pribadi kita juga datang membukakan segala kelemahan dan keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Masing-masing kita berdoa secara pribadi.
Bapa di dalam surga, dengarkanlah seruan dan pengakuan dosa kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita yang mengaku dosa kita kepada Tuhan, firman-Nya terus juga menyapa dan terus mengingatkan kita bahwa Dia berseru kepada kita. Lukas 15 ayat 7 berkata, Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Bersyukur pertobatan setiap kita disambut dengan sorak-sorai di sorga yang besar, dan ini menjadi sebuah hiburan kepada kita untuk terus datang kepada Tuhan dalam segala keberadaan kita. Saat ini kita akan bersama-sama berdoa. Kita akan berdoa syafaat. Saya akan memimpin dan memandu. Mari Bapak Ibu juga di tempat masing-masing mempersiapkan diri dan mengikuti doa bersama. Doa. Kami bersyukur ya Bapa di surga, di hari ini Engkau mengumpulkan kami. Kami bersyukur boleh bertemu dengan rekan-rekan saudara seiman yang boleh bersama-sama terhimpun di tempat ini, bersama menaikkan pujian-pujian pengagungan kepadamu, bersama-sama juga menyadari bahwa kami membutuhkan pertobatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk komunitas yang Tuhan percayakan, untuk rekan seiman yang ada di sekitar kami. Kami belajar bahwa kami bukan saja memikirkan hal-hal yang baik-baik saja, tetapi justru di setiap orang-orang di sekitar kami boleh belajar bahwa kami ini adalah orang yang membutuhkan kasih karunia daripada Tuhan, membutuhkan belas kasih, untuk kami boleh menyadari siapa diri kami dan kami boleh menyadari apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Bapa di surga, di pagi hari ini ketika kami bersama-sama menaikkan pokok doa kami, doa syafaat kami mau datang kepadamu Tuhan, mendoakan untuk setiap rencana pemberitaan firman Tuhan yang dilakukan oleh setiap sebagai pribadi. Kiranya Engkau menolong dan menuntun kami dalam tugas dan tanggung jawab kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki sebuah kesadaran bahwa tugas dan tanggung jawab utama adalah memberitakan firman melalui kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tugas dan tanggung jawab kami adalah menjadi saksi dimanapun kami berada, di tengah-tengah keluarga, di tempat kerja, di tempat pendidikan di mana kami melayani, bahkan Tuhan izinkan untuk kami ada. Teguhkan dan kuatkan kami untuk menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga sebagai satu lembaga misi, lembaga pendidikan, bahkan institusi-institusi penginjilan. Tuhan, kami terus bawa ke dalam tangan kasih-Mu. Perkenankan dan mampukan mereka untuk boleh menyatakan suara kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, secara khusus Christ Chapel Manado. Kami saat ini bersama-sama mendoakan bagaimana upaya yang akan dikerjakan di Cikarang secara khusus dalam perencanaan dari Gereja Presbyterian Reform Injili Indonesia. Hari ini tanggal 14 juga akan diadakan ibadah persekutuan Christ Community di Cikarang. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah setiap jemaat Tuhan yang boleh hadir di sana, Engkau boleh berkati, Engkau boleh teguhkan, Engkau boleh bukakan akan kebenaran firman, agar setiap rekan-rekan saudara-saudara kami yang hadir dan beribadah di sana boleh melihat pentingnya sebuah gereja untuk mereka bisa belajar firman Tuhan dan bertumbuh sebagai satu umat Tuhan untuk bisa membawa kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Bapak Kevin yang akan melayani. Tuhan berkati untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menyampaikan khotbah di sana. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat, secara khusus yang ada di
Sulawesi Utara ini ya Tuhan. Pimpin dan pakailah agar setiap gereja Tuhan sungguh-sungguh boleh menyatakan kebenaran Injil-Mu, memberikan pengajaran-pengajaran bagaimana setiap manusia adalah orang berdosa dan membutuhkan juru selamat. Kiranya Tuhan, anugerah yang dibutuhkan oleh orang berdosa sungguh-sungguh boleh diutarakan dengan jelas. Pakai lidah bibir setiap hamba Tuhan untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan, agar melalui mereka sungguh-sungguh ada pertobatan. Setiap telinga yang boleh mendengar di gereja-gereja itu, mereka boleh mau kepada Tuhan dan mau dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan Tuhan, pemberitaan Injil ini boleh dikerjakan dengan kuasa yang asalnya daripada Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Akhir-akhir ini ada berbagai macam pergumulan keamanan, pergumulan kepercayaan kepada setiap wakil rakyat, dan pergumulan terkait dengan bagaimana ke depan kami akan hidup sebagai satu bangsa dan negara di Indonesia ini. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau berkenan, boleh menyatakan kehendak-Mu, boleh memimpin setiap kami secara khusus untuk kami bisa berbagian dalam mengerjakan tanggung jawab kami sebagai warga negara. Kami berdoa untuk setiap rakyat boleh memiliki sebuah ketenangan dalam mempertimbangkan dan menyalurkan aspirasi-aspirasi. Biarlah ya Tuhan, proses demokrasi terus berjalan, dan kami berharap boleh berjalan dalam satu tatanan dan satu etika yang boleh benar-benar menjaga keamanan, stabilitas di berbagai area ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap para wakil rakyat, setiap mereka yang sudah Tuhan izinkan memegang tanggung jawab pemerintahan dari pusat hingga ke daerah. Sungguh Tuhan, kami mohon, kami berdoa, kasihani mereka, untuk mereka memahami tanggung jawab mereka bukan untuk kepentingan diri, tetapi mereka boleh memahami itu sebagai tanggung jawab untuk memperhatikan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat umum. Berkati pemerintah kami Tuhan, tolong mereka dari pusat hingga ke daerah ini. Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami saat ini. Engkau kiranya menuntun dan menolong setiap kami. Berdoa untuk setiap jemaat yang hadir dalam ibadah saat ini. Setiap kami yang boleh menundukkan kepala, kami mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Sekiranya secara pribadi Tuhan izinkan kami mengalami sukacita, ada hal-hal yang kami syukuri dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk melihat dan sungguh-sungguh menaikkan syukur yang benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Namun sekiranya kami mengalami pergumulan, Tuhan izinkan kami mengalami kesulitan, kesehatan, atau bahkan berbagai macam pergumulan relasi, atau bahkan juga pergumulan finansial. Tuhan, kami mau datang dan berserah kepada-Mu, pimpin dan sertai. Ajar kami, ajar setiap pribadi untuk menjadi orang-orang yang mau tetap taat dan setia kepada-Mu, mau tetap memiliki sebuah komitmen untuk hidup setia dan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki, walaupun kami sedang dalam kesulitan-kesulitan yang ada. Ini syukur kami, ini doa kami Tuhan. Kami menyerahkan kepada-Mu melalui Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, kita bersyukur kita boleh bersama mendoakan berbagai macam hal melalui doa syafaat kita. Dan dalam ibadah ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur. Mari kita mempersiapkannya, dan kita mengingat dari Mazmur 96 ayat 8 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita memberikan persembahan syukur kita sambil kita menyanyikan pujian Give Thanks. And now let the weak say I am strong. Let the poor say
kita bersyukur dan kita membawa persembahan kita dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan bagi kami saat ini boleh memberikan persembahan syukur. Dan kami bersyukur juga terus diingatkan dan diajar bahwa hati kami, setiap kami boleh diajak untuk bersyukur untuk apa yang Engkau sudah berikan kepada kami. Kami bersyukur karena diberikan putra-Mu Yesus Kristus menjadi penebus kami. Kami bersyukur melalui penebusan itu kami terus dipanggil untuk diajar bagaimana memberi hidup kami untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah hati kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki sukacita ketika kami memberi persembahan syukur, karena kami menyadari bahwa apa yang terbaik Engkau sudah berikan kepada kami. Dan biarlah yang terbaik dari kami setiap hari boleh kami berikan kepada-Mu ya Tuhan. Berkatilah setiap rupiah yang boleh kami kumpulkan, biarlah boleh dikelola untuk mendukung pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Ini syukur kami, doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dari Bapak Pendeta William Ferdinandus. Tuhan memimpin. Saudara dan juga adik-adik sekalian, selamat pagi. Saudara, pernahkah Anda berhadapan dengan situasi di mana yang ideal, yang seharusnya dengan yang real kenyataannya ternyata tidak ketemu, nggak matching? Saya yakin di dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengalami hal-hal seperti itu. Ya, kita melihat ada oknum-oknum penegak hukum yang harusnya mengayomi, melindungi, malah memoroti dan menjahati. Atau ada pejabat yang waktu kampanye katanya berjuang untuk rakyat, tapi waktu menjabat malah berjuang untuk syahwat, saudara. Atau guru-guru yang harusnya mendidik dan jadi teladan malah merusak dan jadi beban. Bahkan saudara, bisa jadi dalam relasi pribadi kita berharap si dia, ya kekasih tersayang ini bisa menjadi penolong yang sepadan, bisa menjadi pelengkap dalam hidup saya, pasangan yang setia. Dia bilang betul-betul cinta mati sama saya, tapi ternyata malah mengkhianati dan melukai kita. Jadi ada ketidaksesuaian dengan yang katanya sama nyatanya, saudara. Antara ekspektasi dengan kenyataan nggak ketemu. Dan saudara, seringkali pengalaman ini juga kita temui di dalam hal-hal yang sifatnya spiritual, sifatnya rohani, dalam hal ibadah. Kita datang dengan ekspektasi, harapan kalau ibadah itu seharusnya membuat hati kita itu segar, mengalami satu kepenuhan hadirat daripada Allah. Tetapi kemudian kita keluar dengan perasaan hampa. Kita tahu bahwa idealnya persekutuan, pertemuan ibadah itu menjadi wadah di mana umat Tuhan bertemu, berkumpul, di mana di dalamnya itu ada saling mengasihi, mengampuni, saling menerima. Tetapi kenyataannya ternyata malah penuh konflik, malah main kubu-kubuan, malah di sana sini gosip itu berseliweran, saudara, dan ada perang dingin satu dengan yang lainnya. Jadi yang harusnya katanya, tapi nyatanya ternyata berbeda. Dan saudara, kalau kita pernah mengalami itu semua, masuk dalam hal pengalaman ibadah, ternyata ini bukan pengalaman yang baru yang kita alami, unik. Karena gereja-gereja di dalam sejarah mengalami hal yang sama, termasuk bahkan gereja mula-mula, saudaraku. Dan saudara, dengan pada seperti itu saya mau ajak kita melihat gereja di Korintus dengan segala pergumulannya, ya, yang kiranya juga bisa menjadi satu pembelajaran bagi kita semua ketika mereka menghadapi isu di dalam pertemuan ibadah mereka. Mari kita membuka 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai ayat yang ke-34. 1 Korintus pasal 11
ayat 17 sampai ayat 34. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Allah karena Engkau memanggil setiap kami untuk datang beribadah kepada Engkau, menyembah Engkau, memiliki satu persekutuan dengan Engkau dan juga dengan sesama saudara-saudari kami. Dan saat ini kami menundukkan diri di hadapan firman-Mu, kiranya firman-Mu berbicara kepada setiap kami. Allah Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami, kiranya menginsafkan kami akan segala dosa kami, menunjukkan kebutuhan kami akan juru selamat, menuntun kami kepada Kristus lagi dan lagi. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu, bekerjalah ya Tuhan di tengah-tengah setiap kami. Demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saya mengajak kita membaca firman Tuhan ini secara bergantian, dimulai dari saya ayat yang ke-17, ayat yang ganjil, dan saya minta Bapak Ibu Saudara boleh membacakan ayat yang genap. 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 34. Dalam petunjuk-petunjuk berikut ini, aku tidak dapat memuji kamu sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan keburukan. Sebab di antara kamu harus ada pihak yang berbeda-beda, supaya nyata nanti siapa di antara kamu yang tahan uji. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Jadi siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Sebab siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Karena itu saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, hendaklah kamu saling menunggu. Demikian firman Tuhan yang tidak bersalah dan tidak akan pernah memimpin kita kepada kesalahan. Saudara, di dalam khotbah hari ini poin saya ada 3. Ya, yang pertama kita akan lihat problem, masalahnya yang dihadapi, ya, yaitu distorsi, penyimpangan, kecemaran di dalam penyelenggaraan perjamuan Tuhan. Lalu yang kedua kita lihat prinsipnya, kenapa itu menjadi masalah. Ya, perjamuan yang ideal itu harusnya seperti apa, bagaimana didesain oleh Tuhan. Dan yang ketiga kita boleh lihat hal-hal yang praktisnya, bagaimana ya perjamuan itu dilakukan. Dan dalam hal ini perlu ada pengujian diri, pemeriksaan diri di dalamnya. Nah, kita lihat yang pertama terlebih dahulu, saudara, masalah yang dihadapi oleh orang-orang Korintus pada saat itu. Saudara, saya pernah bilang bahwa orang-orang Korintus ini penuh dengan masalah. Masalah mengenai percabulan, masalah mengenai perkawinan, masalah mengenai daging dipersembahkan pada berhala, masalah-masalah dan masalah. Dan saudara, masalah yang kali ini dihadapi betul-betul berat dan buruk. Paulus perhatikan, dia mulai dengan teguran.
yang sangat tajam, saudaraku. Dalam petunjuk-petunjuk berikut ini aku tidak dapat memuji kamu. Perhatikan saudara, di dalam isu-isu sebelumnya Paulus cenderung berimbang. Dia bisa memberikan apresiasi, penghargaan tertentu. Ya, misalnya ketika membahas soal menikah atau tidak menikah, ada yang bilang oh baiknya tidak menikah. Paulus bilang iya tetapi begitu, iya tetapi gitu. Atau di dalam masalah daging persembah hala, kan nggak apa-apa, ya nggak ada yang namanya ilah-ilah lain kok, kita tahu cuma ada satu Tuhan yang benar. Nah, Paulus ada kasih apresiasi lagi, iya benar tetapi begitu. Ya, jadi selalu ada berimbang gitu. Mana yang benar dia akan kemudian puji gitu. Termasuk bahkan isu yang minggu lalu kita lihat saudara mengenai relasi laki-laki dan perempuan. Dia mulai dengan pujian. Ayat 2 pasal 11. Aku memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Nah, baru setelah itu dia kasih pengajarannya. Ini ya, membereskan masalah isu mengenai laki-laki dan perempuan di dalam hal ibadah. Nah, tetapi di dalam masalah yang kali ini dihadapi, betul-betul nggak ada pujian, nggak ada apresiasi, saudara. Betul-betul negatif penilaian dia terhadap apa yang terjadi di dalam jemaat Korintus saat itu. Dia katakan, dalam petunjuk-petunjuk berikut ini aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Nah, kenapa Paulus menilai seperti itu, saudara? Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, dia berkata, sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Perhatikan, yang dia soroti bukanlah pertemuan sosial biasa, acara matamah biasa, acara makan-makan biasa, tetapi di situ pertemuan berkumpul sebagai jemaat, pertemuan sebagai gereja, pertemuan sebagai jemaat Tuhan, artinya pertemuan ibadah, saudaraku. Dan di dalam pertemuan sebagai gereja Tuhan ternyata ada perpecahan, ada pemisahan, ada pembuatan kubu-kubuan, pengelompokan yang terjadi. Dan Paulus melihat situasi itu bukan secara realistis saja, tapi lebih dalam lagi secara teologi, saudara. Ya, dia bilang di dalam ayat 19, sebab di antara kamu harus ada pihak yang berbeda-beda, supaya nyata nanti siapa di antara kamu yang tahan uji. Menarik, saudara, di situ muncul ada kata harus ada. Harus ada. Artinya itu adalah satu ya keharusan gitu. Ya, Paulus tentu tahu, saudara, perpecahan, pengelompokan, pemisahan itu bukan satu hal yang positif, bukan satu hal yang baik gitu. Ya, tetapi masalah-masalah seperti ini dalam gereja pun ada di dalam kendali, kedaulatan, rencana daripada Allah. Perselisihan, pengelompokan, skisma, ya bahkan ajaran-ajaran yang sesat yang membuat perpecahan-perpecahan itu bisa dipakai oleh Allah untuk mengingkapkan siapa yang sungguh-sungguh adalah miliknya, siapa yang genuine, siapa yang asli adalah milik kepunyaannya. Atau di dalam bahasa perumpamaan Tuhan Yesus, ya, konflik-konflik semacam itu, masalah-masalah seperti itu bisa Tuhan pakai untuk mengingkapkan yang mana adalah lalang, yang mana adalah gandum, saudara. Jadi, saudara, perpecahan tidak pernah baik. Tapi ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi, Ia memakainya untuk menyaring gerejanya, menyaring jemaatnya, seperti api memurnikan emas atau perak. Konflik, perpecahan kadang dipakai Tuhan untuk mengingkapkan mana iman yang asli, mana umat yang asli. Saudara, saya yakin di antara setiap kita di sini nggak ada yang suka dengan konflik, nggak ada yang suka dengan masalah. Coba Bapak Ibu saudara di sini, ada nggak yang suka dengan konflik? Boleh angkat tangan. Anda agak lain gitu, ya kan ya. Kalau ada yang seperti itu, tolong temui saya setelah ini, minta didoain gitu kan ya. Saudara, kalau ada orang suka dengan konflik, wah itu agak lain gitu. Ya, saya nggak suka dengan konflik gitu. Kalau ada yang senang menikmati konflik, bahkan suka bikin konflik, itu agak lain, saudara. Ya, perlu didoakan itu. Nah, tetapi saudara, ini kebenarannya bahwa
Salah satu hal yang paling jelas menyingkapkan karakter diri kita itu, siapa kita, itu adalah ketika kita menghadapi masalah, menghadapi konflik, menghadapi gesekan, menghadapi perbedaan. Kalau semua damai, aman, nyaman, senang, berjalan dengan baik gitu, di situ ya mudah bersikap seperti Kristus, sabar, murah hati gitu kan ya. Pengendalian diri muncul gitu. Ketika semuanya berjalan dengan manis dan baik, saudara. Tetapi ketika muncul masalah, ketika muncul konflik gesekan, nah di situ baru kelihatan karakter asli kita, siapa kita. Maka saudaraku, ketika masalah muncul atau Anda mengalami masalah, berdoalah agar Tuhan memakai itu untuk memunculkan karakter Kristus, karakter Kristen yang sejati. Ketika ada konflik yang Anda sedang alami, mintalah agar itu menjadi sarana di mana keaslian iman Anda itu semakin terlihat dan Kristus dimuliakan. Lalu kenapa Paulus menilai pertemuan jemaat ini mendatangkan keburukan dan bukannya kebaikan? Kita lihat di dalam ayat 20. Apabila kamu berkumpul bukan untuk makan perjamuan Tuhan. Saudara, ternyata ini bukan pertemuan jemaat biasa. Ini adalah satu pertemuan ibadah dan di dalamnya diselenggarakan sakramen perjamuan Tuhan, perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang harusnya menunjukkan kesatuan saya dengan Kristus, union with Christ, dan kesatuan saya sebagai umat Allah, unity ya dengan orang-orang Kristen lainnya. Ternyata malah yang terjadi kebalikannya. Antara ekspektasi dengan realita gak ketemu. Pertemuan perjamuan malah menjadi panggung di mana perpecahan, pengelompokan itu terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi, saudara? Kita lihat ayat 21-22. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau apakah kamu hendak menghina jemaat Allah dan memperlakukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan pada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Saudara, kita tidak tahu persis apa yang sebenarnya dihadapi, tetapi ada dua kemungkinan situasi. Yang pertama adalah masalah perbedaan waktu kedatangan. Nah saudara, hari ini kita mungkin terbiasa pembedaan waktu kerja 5 hari kerja 2 hari off, atau 6 hari kerja 1 hari off, hari Minggu bisa ibadah. Tetapi ya pada saat itu selain orang Yahudi doang yang 6 hari kerja 1 hari dia off, saudara. Selebihnya nggak ada pembedaan waktu yang serapi itu gitu, saudaraku. Ya, jadi ya Senin sampai Minggu begitu, sepanjang hari ya kerja begitu untuk mencari nafkah. Apalagi buat orang-orang Yunani dan Romawi. Saudara, maka sekarang bayangkan bagaimana orang-orang Kristen pada saat itu beribadah, bertemu untuk kemudian beribadah. Yang terjadi adalah setiap kali mereka bertemu, hari pertama di minggu yang baru yaitu hari Minggu, karena itu adalah hari di mana Kristus bangkit, hari Minggu, mereka mengadakan pertemuan ibadah. Maka yang terjadi adalah mereka either ketemunya itu pagi-pagi benar sebelum kerja atau malam-malam setelah pulang kerja. Ya, cuma 2 itu pilihannya. Nah, maka disinilah kita bisa lihat masalahnya. Ya, orang yang kebetulan berduit, kaya, ya dia bisa self support, dia suka-suka dia mau datang jam berapa dah. Nah, pedagang yang buka lapak nggak bisa seenaknya. Ya, apalagi budak, saudara, yang kerja itu ya harus selesaiin dulu kerjaannya. Nah, maka yang terjadi orang yang berada, yang self support, yang financial freedom begitu, pada orang lain yang kerja, dia bisa hadir lebih awal. Ketika bertemu perjamuan, ya akhirnya mereka makan minum duluan. Ya. Dan setelah itu datanglah pedagang yang sudah tutup lapak, ya, dan makan masih apa yang tersisa. Terakhir budak yang sudah keringatan, pecucuran keringat kerja di ladang, selesai semua datang sisa ayam yang masih nempel di tulang gitu. Ya, atau remah-remah roti begitu, atau meses yang masih tersisa, saudara. Ya, makan sisa-sisanya. Ya, yang kaya sudah kenyang bahkan mabuk, sementara yang miskin datang terlambat dan kebagian
itu sisa-sisa remah rengginang itu gitu ya, kerupuk yang masih sisa di paling pojok gitu, anggur yang perlu dicedok udah di dasar daripada bejananya. Nah, atau situasi yang kedua saudara, ya perbedaan tempat duduk. Nah, pada saat itu biasanya jemaat berkumpul di rumah-rumah, dan rumah yang dipakai pasti rumah yang cukup besar untuk menampung orang, dan rumah yang besar pasti punya orang kaya. Dan lazim pada saat itu orang-orang itu ketika bertemu perjamuannya ya bukan lesehan, selonjoran saudara, agak setengah tidur. Ya di ruang tengah itu paling muat berapa orang sih? Paling muat 10 atau belasan paling banyak. Nah akhirnya tamu-tamu yang penting itu, orang-orang yang berada, wah itu di ruangan tengah bisa selonjoran, makan makanan yang paling lezat, ya, anggur yang paling mahal, daging-daging yang paling oke. Nah yang sisa yang datang itu ya udah di teras, place atau di halaman begitu. Ya serah mau duduk di mana. Makan mungkin yang tidak terbaik lagi, roti yang sudah bantat agak gosong gitu, sudah daripada dibuang gitu kan ya, atau anggur yang sudah agak asam gitu. Nah jadi yang di dalam itu orang-orang penting, yang di luar ya udah yang penting orang lah gitu kan, dan yang di dalam itu makanan-makanan yang penting, di luar yang penting makan gitu. Nah jadi ada pembedaan saudara, kita tidak tahu persis yang mana situasinya, apa yang pertama dan kedua, tapi bisa jadi dua-duanya saudaraku. Karena kita ingat gereja pada hari itu bukan ketemu seperti kita hari ini. Di dalam ruangan yang besar seperti ini bisa kumpul ratusan orang. Mereka ada gereja-gereja rumah, ketemu di rumah-rumah. Ya di rumah si A, si B, si C, di situ ada belasan orang ketemu, di sini ada belasan 20 orang ketemu. Dan banyak rumah-rumah yang dipakai untuk ketemuan. Dan bisa jadi ya situasi di rumah pertama, situasi tadi yang datang duluan, kenyang duluan. Di rumah B, dia orang berada, akhirnya yang terjadi pembedaan-pembedaan seperti itu. Nah, tapi yang jelas saudara, ya, masalahnya adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang elit dapat menikmati yang terbaik, bahkan kenyang sampai mabuk. Sementara yang miskin, yang malang, datang belakangan atau yang nggak punya, itu datang dan pulang dengan lapar dan dipermalukan. Karena yang tersisa bagi mereka adalah sisa-sisa. Itu sebabnya Paulus keras sekali menegur mereka. Apakah kamu tidak punya rumah sendiri untuk makan dan minum? Yang kalian lakukan itu bukan perjamuan Tuhan. Ini bukan perjamuan kudus yang kalian lakukan kalau seperti itu. Ketimbang memiliki cara hidup yang berbeda dari dunia, justru engkau jemaat gereja malah mencontoh dan menguatkan apa yang terjadi dalam dunia. Korintus menerapkan stratifikasi sosial, ada kasta-kastanya orang-orang itu. Ya, dan itu dibawa masuk ke dalam gereja, bahkan di dalam perjamuan Tuhan. Perjamuan kudus yang harusnya menunjukkan kesatuan dan kesamaan derajat orang di hadapan Allah, malah menjadi ajang semakin menonjolkan, menguatkan kelas-kelas, kasta-kasta, stratifikasi sosial itu. Jadi bukan gereja yang mempengaruhi dunia, ya, tapi dunia yang justru mempengaruhi gereja. Bukan gereja yang mengubah dunia, gereja yang diubah oleh dunia. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berpikir masalah di Korintus ini kuno, nggak relevan dengan kita. Tapi sebenarnya pola yang sama masih terus terjadi bukan di hari ini. Kita mungkin tidak mengalami isu soal makan minum, perjamuan kudus kita sudah sedemikian berbeda. Tetapi masalah pola dunia masuk ke dalam gereja itu satu tantangan yang terus-menerus dihadapi oleh gereja Tuhan di sepanjang zaman. Kita rentan membiarkan pola pikir, prinsip, worldview, cara-cara dunia meracuni cara kita beribadah dan berjemaat. Dunia bilang status itu penting. Yang dihormati orang yang punya uang, punya jabatan, punya kuasa. Dan tanpa sadar saudara, gereja bisa ikut-ikutan. Kita lebih cepat menyerang orang-orang yang berpakaian rapi, yang punya status tinggi, kerjaan oke gitu ya, ketimbang mereka yang lebih sederhana. Kita memberikan ruang pelayanan buat orang-orang yang memang mungkin berpendidikan tinggi, apapun itu saudara, kelihatannya menonjol.
Tapi untuk yang kelihatan biasa-biasa saja, kayaknya nggak ada tempat, tersingkirkan. Dunia tempat kita hidup saat ini bilang yang kuat itu yang menang, saudara. Siapa yang bersuara paling keras, itulah yang didengarin. Itu yang punya pengaruh. Dan tanpa sadar, kadang-kadang gereja pun menjadi ajang yang seperti itu, bukan? Ya, akhirnya suara orang-orang yang keras, yang kayaknya punya pengaruh itu yang didengar. Dunia bilang yang utama itu adalah performa, pencapaian yang kelihatan, saudara. Ya, kadang gereja juga bisa terpengaruh. Kita lebih mementingkan ibadah yang megah, yang musiknya keren, yang programnya wah gitu. Ya, yang gedungnya mantap begitu. Baru itu dianggap gereja yang berhasil. Padahal ukuran Tuhan bukanlah apa yang bikin wow di mata dunia, saudara. Ya, tetapi seberapa nyata Kristus hadir di tengah-tengah gereja itu, dinyatakan lewat gereja itu. Maka saudara, problem gereja bukan sekedar makan minum. Ya, problem jemaat Korintus bukan sekedar makan minum, tetapi problem utamanya adalah ya, gereja biarkan pola pikir dunia masuk ke dalam ibadah mereka, cara mereka bersemangat. Lalu saudara, menghadapi masalah yang seperti ini, bagaimana Paulus menghadapi atau memberikan koreksinya itu? Menarik sekali ya. Kita lihat poin yang kedua. Ya, Paulus tidak langsung memberikan solusi praktis. Dia nggak langsung kasih tahu ini harusnya begitu, enggak loh saudara ya. Bikin ini dan bikin itu, tidak. Ya, dia mengajak kembali kepada yang dasar, yang fundamental, yang menjadi fondasi. Kadang-kala kita menghadapi masalah, persoalan, maunya langsung solusinya apa, pemecahannya apa, ya, how to-nya gitu, 1, 2, 3 gitu. Padahal saudara, yang penting adalah balik lagi, ya, yang mendasar itu apa, kembali kepada yang paling penting gitu. Nah, jadi Paulus memberikan satu hal yang baik di sini. Solusi terbaik selalu dimulai kembali dengan fondasi, kembali kepada yang teologis, prinsip, saudara. Dan apa yang dia lakukan adalah dia mengarahkan jemaat Korintus dan juga setiap kita pada hari ini untuk kembali kepada institusi atau penetapan daripada perjamuan kudus itu sendiri. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini sekali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ada beberapa hal penting yang Paulus mau tekankan di sini. Yang pertama kita lihat saudara, bahwa yang namanya perjamuan Tuhan, the Lord's Supper, ya di dalam bahasa Indonesia kita bilangnya itu perjamuan kudus, ya dari terjemahan Holy Communion. Itu adalah institusi Tuhan Yesus sendiri, penetapan atau ketetapan dari Tuhan Yesus sendiri. Perjamuan kudus bukanlah tradisi yang dibuat oleh gereja. Perhatikan Paulus bilang, apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Ya, ini bukan bikinan dia. Ini adalah dari Tuhan Yesus sendiri. Dia yang menetapkannya sebelum diserahkan. Jadi setiap kali kita merayakannya, mengadakannya, kita bukan menjalankan ritual. Kita bukan sekedar melanjutkan tradisi gereja, tetapi menaati perintah daripada Kristus, menjalankan ketetapan daripada Kristus. Nah, yang kedua, lebih dari sekedar diperintahkan oleh Tuhan, saudaraku. Perjamuan Tuhan, perjamuan kudus itu ternyata itu adalah perjamuannya Tuhan sendiri. Kita lihat setelah itu ya katakan bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti, mengambil seterusnya dan seterusnya. Artinya setiap kali perjamuan dilaksanakan, roti dipecahkan, cawan dibagikan, di situ ada
peragaan ulang, ya, reenactment gitu. Apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kita sedang memperagakan ulang apa yang Tuhan Yesus lakukan. Itu sebabnya kita percaya bahwa setiap kali perjamuan kudus itu dilakukan atau diadakan, Tuhanlah yang menjadi hostnya, saudara. Ya, jadi dia kepala mejanya gitu. Ya, tuan rumah yang ngundang, yang mengadakan itu. Dan dia hadir di tengah-tengah perjamuan yang sedang diselenggarakan itu. Tapi pertanyaannya, bagaimana Tuhan Yesus hadir di tengah perjamuan itu? Nah, di dalam sejarah gereja ada 4 pandangan besar. Ya, yang pertama itu ya, pandangan orang-orang Katolik Roma, saudara. Itu yang biasa disebut transubstansiasi. Boleh next ya. Dari kata trans ya, trans itu artinya berubah. Nah, jadi roti dan anggur itu berubah, betul-betul jadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan kemudian imam pemimpin misa itu dia tempatnya itu di meja perjamuan itu dinamain altar, saudara. Yang terjadi adalah ada persembahan diri Tuhan Yesus lagi gitu ya di hadapan altar itu. Dan meja perjamuan itu ada altar tempat Kristus dipersembahkan. Nah, tapi kita nggak terima, saudara ya, pemahaman ini. Ya, kita nggak percaya roti anggur itu berubah jadi substansinya itu tubuh dan darah Tuhan Yesus, dan kita nggak percaya itu dipersembahkan lagi. Ya, di dalam Ibrani pasal 10 dikatakan Kristus mati dipersembahkan satu kali untuk selamanya, once for all gitu. Nggak bisa diulang-ulang, saudara. Ya. Yang kedua ada pandangan orang dari gereja Lutheran, mungkin gereja HKBP, ya itu gereja Lutheran dari Martin Luther. Nah, Martin Luther menolak tuh, nggak berubah itu. Jadi dari roti dan anggur berubah jadi tubuh Kristus, darah Kristus, enggak. Nah, dia memikirkannya secara berbeda. Dia bilang ini konsubstansiasi, jadi kata kon, saudara, artinya bersama-sama dengan misalnya kata konsensus. Nah, itu dari kata kon dan sensus, merasa bersama gitu ya. Jadi memikirkan sesuatu rasanya bareng-bareng, oh ini konsensus kita. Atau kata concord gitu ya, dari kata kon sama cord gitu, hati gitu. Jadi sama-sama hati gitu ya. Hati yang bareng-bareng gitu. Nah, karena Martin Luther itu konsubstansiasi bahwa tubuh dan darah Kristus itu nggak berubah ya, tubuh dan darah Kristus, tapi tubuh dan darah Kristus betul-betul ada di dalam, di bawah, dan dengan roti dan anggur itu. Sama seperti spons ya, spons buat cuci piring, kalau disiram air atau dikasih air, ada spons airnya di dalam gitu. Ya, spons tetap spons, air tetap air, tapi sudah ada air di dalam spons, di dalam bersama dengan spons itu, di bawah spons itu gitu. Nah, pemahaman Martin Luther itu konsubstansi itu ya. Tapi saudara, ada pandangan yang lain lagi. Nah, ini lebih ekstrim gitu ya, bahwa melihat bahwa itu cuma memorial doang, cuma simbol gitu ya, kata Zwingli, bahwa ini cuma peringatan gitu. Ini hanya untuk mengingat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Itu cuma simbol apa yang menjadi pengorbanan Tuhan Yesus, disimbolkan lewat roti dan anggur. Roti yang dipecahkan, anggur yang dicurahkan. Jadi cuma simbol, cuma buat pengingat gitu. Nah, tetapi saudara, karena pandangan ini cuma memorial, cuma simbol, hanya menekankan aspek yang kognitif. Dan kita hari ini banyak gereja-gereja yang seperti itu. Ya, enggak apa-apa, itu cuma simbol kok. Nanti kalau mau perjamuan ganti aja jadi crackers, jadi anggurnya enggak ada ya, ganti teh aja. Itu cuma simbol gitu. Nah, kadang karena simbol tadi itu ya bisa mengubah di bawah sini saudara ya. Karena melihat bahwa itu hanya simbol, hanya peringatan semata gitu, ya. Nah, pandangan yang keempat saudara, ya Calvin. Dia bilang bahwa Kristus tidak hadir di dalam roti dan anggur itu berubah jadi tubuh dan darahnya, enggak. Tapi Kristus hadir secara spiritual, ya, secara rohani, kayak jalan tengah, ya. Bahwa Kristus tidak hadir secara fisik dalam roti dan anggur, tapi Kristus sungguh-sungguh hadir secara spiritual di tengah setiap kita. Dia lewat karya Roh Kudus, orang-orang percaya yang makan dan minum roti dan anggur itu dengan iman yang benar,
kita mengalami penyatuan dengan Kristus, persekutuan dengan Kristus. Ya, perjamuan kudus menjadi sarana anugerah, sarana di mana iman kita dikuatkan oleh Roh Kudus itu. Dan itu yang kita imani, saudara, bahwa Kristus benar-benar hadir bukan secara fisik gitu. Ya, fisik itu roti dan anggur berubah, enggak. Tapi Kristus secara rohani hadir di tengah-tengah setiap kita. Dia memelihara dan menguatkan kita. Dia yang menjadi hostnya, menjadi kepala meja itu, yang membuka meja untuk mengundang kita. Ya, dia tuan rumah yang mengundang kita untuk menikmati persekutuan, kesatuan dengan dia. Dan meja perjamuan menjadi tempat di mana hospitality, kesanggerahan itu, ya, keramataman ilahi itu ditunjukkan lagi dan lagi. Dan itu yang kedua, saudara. Pertama tadi ya, institusi dari perjamuan dari Tuhan Yesus, dan ini bukan sekedar perintah Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus sebagai hostnya. Dan yang ketiga, perjamuan kudus adalah satu tuturan tindakan, ya, speech act yang kita dengar dan amati. Dia sebenarnya menunjukkan sifat natur atau pola dari Injil itu, ya, bahwa kita sebenarnya pasif, saudara. Kita ini reseptif gitu, penerima. Tuhanlah yang aktif, Tuhanlah yang berinisiatif melakukan segalanya. Kita datang dengan lapar dan haus, Allah yang mengenyangkan kita. Kita datang dengan kosong, Allah yang memenuhi kita. Kita datang dengan dosa, Allah mengampuni. Kita pasif menerima, Allah aktif memberi dengan limpah. Maka di dalam perjamuan kudus kita bukan aktor utamanya, saudara. Kita ini bukan bikin sesuatu kemudian kasih ke Tuhan supaya Tuhan terima, enggak. Tapi kita penerima, saudara. Ya, Allah sebagai aktor utama, dia menyatakan, memberikan, menjanjikan, dan kita sebagai penerima. Itu adalah kebenaran Injil, bukan? Segala sesuatu bukan karena usaha kita, bukan karena upaya kita, tetapi semata-mata dari Allah dan oleh Allah dan untuk Allah. Lalu apa yang terjadi dalam perjamuan kudus? Untuk apa itu diadakan? Di dalam bagian ini setidaknya ada 3 hal yang Paulus tunjukkan, saudaraku. 3 hal yang saling berkaitan. Yang pertama adalah ada commemoration dan ada proclamation, ya, 2 hal yang nggak boleh dipisahkan. Ada peringatan dan ada pemberitaan. Ya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Caranya adalah penyucian baru dimeteraikan oleh darahku, lakukanlah ini setiap kali engkau meminumnya sebagai peringatan akan aku. Commemoration, peringatan. Nah, tetapi saudara, ini bukan sekedar ya, satu info kognitif di dalam otak kita. Ya, satu info kemudian wah membayangkan, enggak, saudara, ya. Kita perlu melihat bahwa unsur pemberitaan itu enggak terpisahkan, proklamasi itu. Ya, setiap kali engkau makan roti ini, minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Ya. Nah, seringkali mengingat ya hanya terjadi memori gitu. Tapi yang terjadi adalah sebenarnya ini satu pemberitaan juga. Dan tindakan mengingat dan memberitakan itu 2 hal yang tidak terpisahkan di dalam Alkitab. Ya, di dalam Mazmur pasal 105, kalau kita lihat di sana ajakan untuk memuliakan Allah. Ya, kita di sana saya baca agak panjang, tapi Anda perhatikan, saudara, bagaimana tindakan memberitakan dan mengingat itu tidak terpisahkan. Ya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Jadi saudara, antara mengingat, memberitakan dan mengalami perubahan karena yang meresponinya itu nggak terpisahkan. Ya, sama ketika saya pergi ke tempat lain, misalnya agak panjang, kemudian ke tempat-tempat yang benar, saya mengingat istri saya. Apa yang dimaksudkan dengan istri saya?
Artinya itu mempengaruhi saya saudara ya. Jadi bukan sekedar memori tertentu, tapi ada pemberitaan. Ada pemberitaan di dalamnya, proklamasi. Jadi perjamuan kudus dan juga baptisan yang ada sakramen itu sebenarnya sana anugerah di mana Injil diperagakan lagi dan lagi, diberitakan lagi dan lagi. Ya, sakramen itu menjadi peraga, menjadi visual aid saudara ya, di mana Injil itu diragakan, diperagakan gitu. Dalam hal perjamuan kudus, ini alat peraga yang bukan sekedar visible, kelihatan, tapi juga edible, bisa dimakan gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi yang pertama commemoration, proclamation, jangan dipisahkan. Yang kedua adalah ini untuk participation, reimmersion. Ya, perjamuan kudus itu adalah satu tuturan tindakan yang melakukan sesuatu pada diri kita. Kita bukan cuma melakukan sesuatu makan minum, tapi apa yang kita lakukan melakukan sesuatu pada diri kita, saudara. Dia membentuk kita. Dia mencelupkan kita lagi dan lagi kepada kisah tentang siapa kita, ya, meneguhkan ulang jati diri kita, siapa kita ini. Contoh saudara, waktu 17 Agustus yang lalu kita melakukan upacara, kita nyanyi lagu Indonesia Raya, itu kan tindakan-tindakan. Kita menyatakan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Apa maksud itu semua saudara? Ya, itu bukan sekedar satu tindakan, tapi melakukan sesuatu pada diri kita. Mengingatkan bahwa saya ini adalah orang Indonesia, lahir dan besar di Indonesia, dan pernyataan itu semua untuk membentuk sesuatu, menghasilkan sesuatu, jiwa nasionalisme, ya, mencintai negeri saya gitu. Nah, setiap kali mengikuti perjamuan kudus yang terjadi adalah kita mengalami ya dimasukkan lagi dan lagi, ya, cerita Tuhan yang besar itu. Kita diteguhkan lagi akan jati diri kita, identitas kita. Kristus telah mengorbankan dirinya, mati bagi Anda dan saya, dan kita diikat di dalam satu hubungan perjanjian dengan Dia. Cawan ini adalah perjanjian baru dimeteraikan dengan darahku. Ada hubungan perjanjian, ikatan covenant dengan Tuhan, dengan Allah. Dan saya ada di dalam hubungan itu. Saya ini adalah milik Allah. Allah yang mengikat perjanjian itu. Janjinya itu ya dan amin. Dia yang telah memulai pekerjaan baik di antara kamu, Dia akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Ya, milik Allah, seterusnya akan jadi milik Allah. Dan kematian Kristus itu adalah satu kematian bersifat God-centered, ya, terarah kepada berpusat pada Allah, dan juga other oriented, ya, untuk orang lainnya, untuk sang lian, untuk kemuliaan Allah dan demi kebaikan sang lian, orang yang lain gitu. Maka kalau tadi ritual Indonesia Raya dimaksudkan untuk menanamkan, membangkitkan rasa nasionalisme, menyaksikan dan mengikuti perjamuan kudus, harusnya melakukan sesuatu pada diri kita, membentuk sesuatu pada diri kita juga. Berita utamanya adalah Kristus telah mati bagi saya, mengorbankan dirinya untuk saya. Maka bagaimana mungkin itu cocok dan sesuai dengan praktik perjamuan yang dimana makan sesukanya sampai kenyang dan minum, gak mikirin yang lain, sampai mabuk gitu. Pokoknya saya puas gitu. Sementara itu perjamuan dimaksudkan untuk menunjukkan Kristus yang God-centered dan other oriented, saudara. Yang ketiga, perjamuan kudus dimaksudkan sebagai satu antisipasi. Perhatikan dikatakan di sana, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan ini menunjuk kepada masa depan, kepada Kristus yang akan datang kembali, kepada perjamuan kawin anak domba, perjamuan besar yang akan kita nikmati, di mana persekutuan yang penuh sukacita dengan Tuhan yang selamanya tanpa jeda, yang sempurna kita alami. Perjamuan kudus yang kita hari ini lakukan itu menjadi cicipan awal, saudara, apa yang kelak kita akan alami dan nikmati di surga kelak.
Jadi perjamuan kudus bukanlah satu hal yang bersifat magis atau mistis, tapi perjamuan ini mengingatkan, memberitakan karya Kristus di masa lampau. Dan perjamuan kudus pada hari ini meneguhkan identitas kita. Siapa kita? Milik Allah, milik Kristus di masa kini. Dan perjamuan kudus juga mengantisipasi perjamuan kekal di masa depan yang akan kita nikmati bersama-sama Dia selamanya. Dan yang ketiga, saudaraku, ya, setelah bilang tentang problemnya, kemudian prinsip-prinsipnya, sekarang secara praktis, Paulus dia memberikan ya exhortation gitu, nasihat-nasihat praktis bagaimana seharusnya perjamuan kudus ini dilaksanakan oleh jemaat. Yang pertama kita lihat bahwa ada perintah untuk menguji diri. Ayat 27 berkata, jadi siapa saja yang dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Perhatikan saudaraku bahwa Paulus di sini tidak berkata barang siapa yang tidak layak. Ya, dia bilang barang siapa yang makan dan minum dengan cara yang tidak layak. Jadi yang dipersoalkan bukan orangnya tapi caranya, saudara. Ya, banyak kali orang Kristen keliru memahami ayat ini. Ya, mereka berpikir bahwa yang tidak layak itu di sini ada orangnya. Aduh, saya enggak layak gitu. Ya, seperti ada standar kesucian tertentu baru boleh makan itu roti dan anggur. Ya, setelah seminggu ini saya nggak pernah bohong, nggak pernah nyolong, nggak pernah serong, baru boleh sentuh itu roti dan anggur gitu. Akibatnya ada orang tertentu yang menjauh dari meja perjamuan karena merasa, aduh saya nggak pantas, saya nggak layak gitu. Nah, bukan itu yang dimaksudkan di sini, saudara. Kita perlu ingat bahwa roti dan cawan itu bukan hadiah buat orang yang sudah hidupnya benar gitu. Itu bukan satu hadiah upah gitu bagi orang yang sudah sempurna, tidak. Tapi itu menjadi peragaan Injil yang visible, yang edible. Dan ini adalah satu pernyataan lagi janji keselamatan yang Tuhan sediakan lewat pengorbanan Yesus Kristus. Ya, Tuhan Yesus Kristus sudah mati dan bangkit, dan Dia adalah juru selamat bagi orang-orang yang beriman padanya, bertobat, menerima Dia. Maka kelayakan itu bukan pada diri kita, bukan kita yang layak gak layak, saudara. Ya. Yang membuat kita boleh datang kepada meja itu bukan kesucian kita, kekudusan kita, tapi kita datang ke meja itu karena kebutuhan kita, bukan kekudusan kita, kebutuhan kita. Bukan karena kita sudah kuat, tapi karena kita lemah, saudara. Bukan karena kita bersih, tapi karena kita perlu mengalami darahnya itu menyucikan kita. Maka syarat untuk datang ke meja Tuhan itu adalah satu, menyadari bahwa aku butuh Tuhan Yesus. Aku percaya pada Dia. Hanya Dia yang sanggup untuk membaharui saya, mengubahkan saya, menyelamatkan saya. Jadi yang ditekankan bukan siapa kita, melainkan bagaimana cara kita datang. Tentu saja saudara, kita semua gak layak, gak ada yang layak. Siapa yang bisa bilang dia layak untuk berada di hadapan Tuhan? Tidak ada. Itu sebabnya Tuhan Yesus Kristus harus mati di atas kayu salib, karena tidak ada satupun yang benar, seorang pun tidak. Artinya tidak ada satupun yang layak. Maka yang Paulus soroti di sini itu ada caranya. Kalau begitu saudara, apa yang dimaksudkan cara yang tidak layak itu? Nah, jawabannya ada di dalam ayat 29. Karena sebab siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Siapa yang makan roti itu? Siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan? Nah, maka ini yang menjadi maksudnya, saudara, bahwa cara tidak layak itu adalah ketika tidak mengakui tubuh Tuhan. Lalu apa maksudnya tidak mengakui tubuh Tuhan? Berarti tidak menyadari bahwa roti dan anggur itu menunjuk pada tubuh dan darah Kristus, menunjuk pada pengorbanan Kristus, Kristus yang telah mati bagi setiap kita. Saya percaya bahwa Paulus di sini tidak bicara tentang tubuh Kristus dalam pengertian gereja Tuhan. Ya, tapi dia sedang bicara tentang tubuh dan darah Kristus, ya.
Kristus yang telah mati berkorban bagi setiap kita. Artinya saudara, kalau ketika kita datang ke meja itu, meja perjamuan, tanpa iman, tanpa hati yang percaya bahwa ini loh Kristus juru selamat saya, dia hadir melalui rohnya, dia membaharui saya, dia meneguhkan saya, dia menyatakan saya miliknya. Ketika kita datang tanpa itu semua, itulah artinya kita datang dengan cara yang tidak layak itu, tanpa iman. Maka di meja ini kita tidak hanya mengingat, kita tidak hanya sekedar mengenang, enggak saudara, tapi kita mengalami satu persekutuan dengan Kristus. Roti tetap roti, anggur tetap anggur. Tetapi melalui tanda dan meterai ini, Kristus sungguh memberi dirinya, meneguhkan kita lagi dan lagi. Karena itu saudara, Paulus bilang, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, memeriksa dirinya sendiri. Bukan artinya memeriksa tunggu sampai suci baru datang, tidak. Tetapi memeriksa hati kita. Apakah saya betul datang dengan iman? Apakah saya sungguh menghargai Kristus yang telah mati untukku, menggantikanku? Apa aku datang dengan kasih kepada saudara seimanku? Bukan dengan egois, bukan dengan acuh tak acuh gitu, tanpa kepedulian pada mereka. Karena kalau Kristus mati untuk aku, mengubahkan aku sedemikian rupa, misalkan aku masih menunjukkan sikap permusuhan kepada sesamaku. Dan yang berikutnya saudara, Paulus juga mengingatkan akan sanksi covenant itu ya, di dalam bagian ini. Dia mengingatkan konsekuensi mengerikan dari mengikuti perjamuan dengan cara yang tidak layak. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Apa maksudnya? Paulus mengatakan bahwa sebagian kelemahan, sakit, bahkan kematian di tengah jemaat Korintus itu adalah bentuk didikan Tuhan. Ya, satu covenantal judgment, saudaraku. Tuhan begitu serius dengan kekudusan gerejanya sampai ia mau mendisiplinkan gerejanya juga dengan keras. Tetapi ini bukan satu hukuman yang kelihatannya keras, yang tanpa akhirnya berhubungan dengan keselamatan, saudara. Karena lihat tujuan Tuhan, ayat 32. Kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama dunia. Jadi maksud Tuhan sekali lagi adalah disiplin, didikan. Ya. Tentu ini jangan kemudian kita berpikir ada yang sakit, ada yang mengalami kelemahan, ada yang kemudian ngalamin cancer, bahkan ada yang mati, kemudian wah ini dihukum sama Tuhan. Tidak boleh saudara kita berpikir seperti itu. Dalam Yohanes pasal 9, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta itu sejak lahir, murid-murid nanya, guru ini orang dia sakit buta ini karena salah dia, salah orang tuanya, atau salah siapa gitu. Nah Tuhan bilang bukan salah siapa-siapa, tapi supaya kehendak Tuhan dinyatakan, kedaulatan Tuhan dinyatakan lewat sakit yang dia alami gitu. Nah jadi jangan langsung kemudian berpikir bahwa oh sakit kena ini dan itu langsung ini hukuman dari Tuhan. Nah tetapi teks ini saudaraku mengingatkan kita bahwa Tuhan sangat mungkin memakai penderitaan bahkan kematian sebagai sarana untuk mendisiplinkan umatnya yang meremehkan kekudusan ibadah dan sakramen. Maka ini harusnya membuat kita gentar, ya, gentar, tidak kemudian dengan sembarangan, sembrono, ya, tetapi juga membuat kita merasa bersyukur karena Allah begitu mengasihi setiap kita, sehingga Dia tidak membiarkan kita dengan terus di dalam kesembronoan kita. Dia mendisiplin, mendidik supaya kita jangan dihukum sama-sama dengan dunia. Teguran Tuhan bukanlah tanda kebencian, bukanlah tanda Dia nggak suka gitu ya, maksudnya mau mengenyahkan kita, tidak, tapi satu tanda kasih. Nggak mau kita hancur dengan dunia. Dia mau memurnikan gerejanya lagi. Dan yang ketiga, panggilan untuk kehidupan yang other oriented, saudara.
berkiblat pada orang lain, buat kebaikan sesama. Ya, Paulus menutup bagian ini dengan hal yang sangat simpel ya. Karena itu, saudaraku, kalau kamu berkumpul untuk makan, hendaklah kamu saling menunggu. Ya, ingat yang lain, tunggu yang lain. Kalau ada orang yang lain, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Jadi lihat bahwa di balik ini semua, ketika kau lakukan pertemuan-pertemuan itu, ingat ini semua adalah untuk other oriented, mikirin yang lain, untuk kebaikan orang lain. Artinya jangan egois gitu, kira-kira saudara. Jangan jadikan perjamuan sebagai pesta pribadi. Perhatikan saudaramu. Ingat bahwa kita datang sebagai satu tubuh. Jadi yang selalu di dalam otak saya adalah orang lain, dan orang lain. Saudara saya, saudari saya. Ya. Tapi saudara, saya pikir hari ini kita jelas nggak mungkin datang ke perjamuan kudus dengan harapan untuk kenyang. Ya, wong yang dibagikan itu cuma roti sekeping begitu dan anggur satu cawan begitu ya. Nggak akan bikin kita kenyang, nggak akan mabuk juga gitu kan. Dan yang disediakan juga lebih gitu. Ya pasti nggak akan kekurangan gitu. Nah, tetapi kita mau prinsipnya itu tetap didapat saudara. Ya, bahwa meja Tuhan itu bukan untuk kita memamerkan diri, tapi kita merendahkan diri. Ini bukan meja di mana tembok-tembok pemisah tetap dibangun gitu, tapi justru diruntuhkan. Ya, ini meja di mana kesatuan saya sebagai umat Allah semakin diteguhkan, semakin diingatkan. Maka Bapak Ibu Saudara, tiap kali kalau kita ada perjamuan kudus minggu lalu, kalau Anda ingat, biasanya setelah kita makan sebelum makan ya, saya bilang apa biasanya? Mari kita makan bersama-sama. Mari kita makan bersama-sama. Sambil lihat di kanan kiri, saudara saya, saudari saya, ya, keluarga saya di dalam Kristus, orang-orang yang juga adalah milik Kristus, yang diampuni oleh Kristus, yang menjadi milik Kristus. Ya, mengingatkan kita akan kesatuan kita, persekutuan kita, kebersamaan kita sebagai milik Kristus, sebagai umat Allah. Mengingatkan kita bahwa kehidupan kita itu other oriented, God centered. Mengingatkan kita bahwa Kristus telah mati untuk saya, juga untuk saudara-saudari saya ini. Mengingatkan saya bahwa kalau Kristus mati untuk mempersatukan saya dan dia. Mengingatkan saya kalau hari ini ada konflik, ada perseteruan, ada masalah, ada ganjalan saya dengan dia, saya perlu selesaikan, saling memohon ampun dan mengampuni. Mengingatkan saya bahwa saya telah menerima hospitality, keramah tamahan dari Allah, dan saya perlu menunjukkan kehidupan yang juga berkesesuaian dengan kenyataan itu. Saya tadi terima oleh Allah, dan sekarang saya perlu menerima saudara-saudari saya. Kehidupan yang bertemu dengan sesama saya, bukan dengan tangan yang terkepal begini pengen tinju dia, tapi tangan yang terbuka memeluk dia. Saudara, perjamuan kudus selalu mengingatkan kita akan satu kebenaran, bahwa kita tidak yang kita begitu berdosa sehingga Tuhan Yesus Kristus perlu dikorbankan, perlu mati untuk kita. Dan juga mengingatkan kita begitu dikasihi sehingga Tuhan Yesus rela mati untuk kita. Dan itu yang kita terus beritakan setiap kali perjamuan kudus diadakan sampai Tuhan Yesus datang. Dan meskipun di dalam ibadah hari ini kita nggak menyelenggarakan perjamuan kudus, minggu lalu sudah kita adakan, ya tetapi saudara kita tetap diutus ya untuk menghidupi artinya. Hidup yang memberitakan salib Kristus itu lagi dan lagi. Kalau Anda dan saya percaya bahwa Yesus telah mati untuk saya, maka saya tidak bisa lagi hidup hanya untuk diri saya. Saya dipanggil untuk hidup bagi Allah dan untuk mengasihi sesama saya. Kehidupan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, keluarga kita, itu semuanya menjadi satu papan penunjuk. Lihat,
Kristus sudah mati bagi saya dan Kristus akan datang kembali. Itu sebabnya saya hidup seperti ini. Dan saudara, ini satu undangan bagi setiap kita. Ya, karena Kristus tidak hanya memberi teladan, dia memberikan dirinya sendiri. Dia bukan cuma kasih contoh, tapi dia berikan dirinya yang mati bagi kita, mencurahkan darahnya bagi setiap kita. Dan dia tuan rumah yang sejati, ya, kepala meja itu, yang mengundang kita untuk semeja dengan dia. Dia menjadi tuan rumah, hidangannya. Dia juru selamatnya akan kita ke perjamuan anak domba di sorga kelak. Dan sampai hari itu tiba, saudaraku, kiranya setiap ibadah kita dari minggu ke minggu, ya, apalagi setiap ibadah kita yang berpuncak pada sakramen perjamuan kudus, kiranya itu betul-betul menjadi cicipan awal dari surga. Ya, betul-betul Christ centered, berpusat pada Kristus. Bukan Christ centered katanya saja, ya, ekspektasinya, tapi kenyataannya enggak. Ya, tapi betul-betul Kristus jadi pusat segalanya. Ya, meja perjamuan kudus dengan Kristus di tengah-tengah mengundang setiap orang untuk datang. Orang-orang yang hancur, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang berbeban berat untuk datang lagi dan lagi mendekat pada Dia, menerima Dia, sekutu dengan Dia, dipersatukan dengan Dia. Semua berdiri mengelilingi Dia, dekat dengan Dia. Tidak ada yang ada di kursi VIP gitu ya. Tidak ada karpet merah, semua berdiri sama rendah, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena di kaki salib Kristus enggak ada orang kaya miskin, elit atau rendah, pintar atau bodoh. Semuanya adalah orang berdosa yang ditebus. Dan semua yang datang dan pulang diutus dari ibadah itu kembali ke dalam dunia. Kita hidup di dalam pola salib, saudara, cruciform, ya, Christ-like, God-centered, other-oriented. Terus dan terus, saudara, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang lewat kata-kata kita, lewat pelayanan kita, lewat seluruh hidup kita. Kiranya Tuhan dimuliakan di dalam melalui seluruh kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami rindu, ya Tuhan, agar kiranya kebenaran Injil-Mu terus dan terus menggelisahkan kami, menggairahkan kami, membaharui kami. Dan kami berdoa apa yang kami pelajari hari ini, kiranya bukan menjadi satu informasi memenuhi otak kami, tetapi betul-betul membaharui kami, membuat kami memiliki satu terang yang baru, perspektif yang baru setiap kali kami beribadah, apalagi setiap kali kami mengadakan perjamuan. Kami rindu kesatuan kami dengan Engkau dan juga dengan sesama semakin dinyatakan dan ditunjukkan lewat ibadah-ibadah kami, lewat keseharian kami. Kiranya, ya Tuhan, kehidupan yang cruciform, yang like, yang berpusat kepada Allah, yang mementingkan kebaikan sesama, yang memuliakan Kristus. Kiranya itu yang semakin tercermin dari hari ke hari, dari waktu ke waktu dalam kehidupan kami. Dan kami menanti-nantikan saat di mana Engkau datang kembali, membaharui segalanya, menjemput kami di dalam perjamuan yang kekal itu. Ini doa kami, ya Tuhan. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami, Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita bersyukur boleh bersama-sama belajar dan diingatkan kembali bagaimana kita memaknai dan mempersiapkan diri ketika kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Dan melalui pembelajaran hari ini kita akan terus bisa diingat juga dan diingatkan juga bahwa kita yang Tuhan sudah panggil ini, dan juga melalui perjamuan kudus itu kita bisa belajar bahwa Tuhan mau untuk kita memberitakan dan juga meneruskan apa yang Tuhan kerjakan bagi kita untuk kita bisa bagikan. Bapak Ibu sekalian, kita bangkit berdiri,
kita akan menyanyikan pujian respon kita untuk kita bisa sekali lagi menghayati bagaimana kita memikirkan dan belajar terkait dengan apa yang Tuhan inginkan ketika kita hadir dalam perjamuan Tuhan. Kiranya melalui lagu ini kita juga diingatkan kembali dan ini menjadi sebuah komitmen, ya, bagaimana kita memberi diri untuk dan memberikan kemuliaan bagi namanya. Bersama-sama kita nyanyikan pujian ini, As We Gather at Your Table. Kita menaikkan doksologi, mengembalikan segala hormat dan kemuliaan kepada Allah Tritunggal. Bapak Ibu Saudara, liturgi ibadah telah selesai, liturgi ibadah kehidupan baru dimulai. Di penghujung ibadah ini Tuhan mengutus setiap kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Bila dimanapun kita berada, apapun kita kerjakan, lakukan, katakan, kiranya Kristus terus dan terus yang menjadi utama dalam kehidupan kita. Satu kehidupan yang Christ-like, yang God-centered, yang berorientasi agar kebaikan sesama saya terus yang diutamakan, bukan diri. Dan kiranya lewat itu semua Allah dimuliakan dan dimuliakan selamanya. Dan terimalah berkat yang daripada Allah Tritunggal. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini
sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saya akan mengambil waktu. Terima kasih kepada setiap rekan-rekan yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Kiranya Tuhan yang membalas dan juga memberkati segala jerih daripada rekan-rekan. Sebelum saya menyampaikan beberapa warta, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua, apakah ada yang baru pertama kali hadir? Dan seperti biasa, saudara, saya mau undang dulu ya, yang sudah biasa hadir, yang sudah sering datang ke CCM boleh berdiri sebentar. Yang sudah sering dan sudah biasa ke CCM boleh berdiri sebentar. Tolong lihat ke kanan kirinya, ada nggak yang nggak berdiri? Berarti itu baru datang, saudara. Ya. Apakah ada? Ada ya, ada 2 rekan ya. Selamat datang, selamat beribadah. Ya, silakan duduk. Bapak Ibu, saudara yang ada di samping rekan-rekan kita ini, silakan boleh menyambut ya. Selamat datang, selamat beribadah bersama-sama di Christ Chapel Manado. Ya, kalau seandainya tidak tidak terburu-buru, harap bisa stay sebentar supaya boleh berkenalan ya. Beberapa warta bagi kita semua, saudara, untuk minggu yang akan datang, kita akan dilayani oleh Bapak Heri Yulianto. Pak Heri adalah penatua di Christ Chapel Karawaci. Minggu depan beliau yang akan melayani sebagai pemberita firman di Christ Chapel Manado. Kita doakan untuk pelayanan dari Pak Heri Yulianto. Dan untuk hari Selasa kita akan menyelenggarakan prayer meeting ya, seperti biasa lewat Zoom. Kami mengundang untuk Bapak Ibu Saudara untuk bisa turut serta berbagian. Kita mendoakan untuk pelayanan untuk banyak hal ya, bagi bangsa, negara, bagi gereja, bagi segalanya saudara. Ada sedikit revisi saudara ya. Jadi mulai minggu ini ya, kita akan majukan lebih awal supaya tidak kemalaman ya. Jadi kita akan mulai jam 19.30 untuk prayer meetingnya. Jam 19.30 saudara. Jadi mungkin Bapak Ibu selama ini agak enggan untuk ikut, nanti kemalaman gitu ya, saya sudah jam tidur dan sudah mau bobo gitu. Nah jadi kita majukan untuk mengakomodir supaya Bapak Ibu saudara kemalaman. Ya mari kita bisa meluangkan waktu untuk berdoa bersama bagi gereja Tuhan, bagi dunia milik Tuhan, bagi Indonesia, bagi banyak hal saudara. Dan ini kita selenggarakan lewat Zoom. Kami mengundang agar Bapak Ibu saudara bisa mengikutinya ya. Jadi jam 19.30 kita akan mulai ya, selesai jam 20.30. Dan untuk linknya kita bagikan di grup CCM saudara ya. Lalu setelah ini kita akan ada fellowship ya. Kami mengarahkan agar Bapak Ibu bisa menghimbau, mengantar anak-anak ya untuk mengikuti nursery, Sunday school. Untuk remaja, pemuda bisa mengikuti pertemuan youth ya, CCM youth. Dan untuk kaum dewasa, kami juga mengundang untuk bisa mengikuti fellowship di tempat ini. Bapak Ibu bisa mengambil roti atau kopi atau teh ya, dan kembali ke ruangan ini untuk kita bersama-sama membahas firman Tuhan ya. Saya sudah sediakan pertanyaan untuk diskusi juga, nanti akan dikirimkan di grup untuk sama-sama kita membahas Tuhan pada hari ini. Dan satu warta juga berkenaan dengan pelayanan, bahwa saya minggu depan dan juga minggu yang depannya lagi tidak ada di Manado saudara ya. Jadi
kami akan menghadiri satu konferensi di Johor Bahru ya, di conference itu, dan tolong doakan ya, kami akan berangkat mulai dari hari Rabu kemudian Kamis ya, selama Jumat Sabtu di sana. Tolong doakan, dan jadi sejak minggu depan dan minggu depannya lagi kami tidak ada di Manado. Untuk pelayanan-pelayanan pastoral, kalau Bapak Ibu butuh, silakan bisa menghubungi setiap officers yang ada, tetap akan dilayani Bapak Ibu Saudara ya. Jadi jangan sungkan untuk menghubungi, untuk mengganggu gitu, apapun itu ya. Kalau pelayanannya bisa lewat telepon, tetap kita akan layani gitu ya. Jadi itu pemberitahuan bagi kita semua. Dan setelah ini kalau seandainya Bapak Ibu ada yang juga butuh didoakan, bisa menghubungi saya atau menghubungi Pak Elders. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua.